Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Clemens Alkaudikara. NIM saya adalah 182214182. Saya di sini akan melanjutkan materi presentasi dari presenter pertama. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak presentasinya. Di sini saya akan membahas mengenai berbagai hal yang baru dalam sistem informasi manajemen. Jadi sebelum saya menjelaskan lebih dalam, saya ingin menerangkan kembali bahwa perubahan teknologi dan globalisasi ini membantu para manajer untuk lebih mengembangkan bisnis mereka, terutama dalam penarikan atau pencarian informasi. Nah, pembaruan dalam sistem informasi manajemen ini terdapat banyak sekali topik yang sangat menarik untuk dibahas, terutama di dalam dunia bisnis, terkait dengan perubahan dalam bidang teknologi, penggunaan manajemen teknologi, dan pengaruhnya terhadap kesuksesan bisnis. Nah, sebelum saya melanjutkan presentasi saya, bagi teman-teman yang memiliki buku Kenneth, diperkenankan buka halaman 33. Di situ terdapat tabel 1.1 di mana tabel ini menjelaskan mengenai perubahan teknologi yang mempengaruhi dunia bisnis. Nah, di sini ada dua kolom. Yang pertama itu change dan business impact. Jadi perubahan yang terjadi di sistem informasi manajemen, kemudian dampaknya terhadap bisnis. Nah, di sini ada 3 poin besar, yaitu teknologi, manajemen, serta organisasi. Nah, di perubahan-perubahan ini uh, terutama di bidang teknologi itu, perkembangan teknologi itu benar-benar berdampak kepada dunia bisnis, terlebih mulai digunakannya platform-platform dan aplikasi-aplikasi serta berbagai device yang dapat membantu dan menunjang para manajer untuk lebih mengembangkan inovasi serta mendapatkan informasi dari dunia luar. Nah, pada intinya tabel tadi menjelaskan kepada kita bagaimana perkembangan teknologi itu benar-benar mempengaruhi perkembangan dunia bisnis. Pada tabel di atas merangkum tema-tema baru dalam bisnis untuk menggunakan sistem informasi. Nah, saya tekankan sekali lagi, jadi sistem informasi serta perkembangan teknologi serta globalisasi ini benar-benar berpengaruh terhadap dunia bisnis karena para manajer lebih mudah untuk mengkoordinir, kemudian berbagai aplikasi serta perkembangan yang ada membuat para manajer itu untuk lebih mudah dalam mendapatkan informasi. Nah, ada 3 perubahan besar dalam bidang teknologi, terutama di dunia bisnis itu. Yang pertama ada platform digital seluler yang sedang berkembang, lalu penggunaan bisnis data besar atau big data yang berkembang. Kemudian yang ketiga adalah pertumbuhan dalam komputasi awan, di mana semakin banyak bisnis perangkat lunak yang berjalan melalui internet. Pada perkembangan sistem informasi, manajer semakin sering menggunakan perangkat seperti PC dan mesin desktop untuk mengkoordinasikan pekerjaan, berkomunikasi dengan karyawan, dan memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, teman-teman, jadi semakin berkembangnya teknologi, para manajer juga dipaksa atau harus mengikuti teknologi itu, sehingga perangkat-perangkat seperti PC dan mesin desktop atau mesin-mesin yang lain dapat digunakan para manajer untuk lebih mudah dalam mengkoordinasi pekerjaan, kemudian berkomunikasi dengan karyawan yang mungkin jaraknya jauh, kemudian memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, di perangkat-perangkat tersebut terdapat aplikasi yang tentu saja dapat mempermudah para manajer dalam melakukan semua hal-hal tersebut. Dalam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat, manajer secara rutin menggunakan kolaborasi online dan teknologi sosial. Saat karyawan bekerja dalam tim dan proyek, jaringan sosial adalah tempatnya pekerjaan diselesaikan, di mana rencana dieksekusi dan di mana manajer mengelola. Ruang kolaborasi adalah tempat karyawan bertemu satu sama lain, bahkan ketika mereka dipisahkan oleh benua dan zona waktu. Nah, perkembangan teknologi ini lebih memudahkan manajer dalam menghubungi dan mendistribusikan informasi kepada karyawan, bahkan kepada karyawan yang berada di beda zona waktu atau karyawan yang berada di beda benua. Kekuatan komputasi awan dan pertumbuhan platform digital seluler memungkinkan organisasi untuk lebih mengendalikan telework, kerja jarak jauh, dan distribusi dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini terdapat platform-platform online seperti yang tadi saya jelaskan, penggunaan perangkat-perangkat dapat
dilengkapi dengan seperti contohnya Zoom, lalu Google Meet, terus ada Google Apps dan lain-lain, itu yang dapat memudahkan eh, para manajer untuk menghubungi dan mendistribusikan informasi kepada karyawan. Nah, platform-platform online ini membantu perusahaan untuk dapat melakukan outsourcing lebih banyak pekerjaan dan mengendalikan pasar dan bukannya karyawan untuk membangun sebuah nilai. Nah, di sini itu platform-platform online dapat lebih membantu perusahaan untuk membangun sebuah nilai karena di sini dengan menggunakan informasi atau mendistribusikan informasi menggunakan platform-platform online itu dinilai lebih efektif daripada eh, menyalurkan informasi kepada karyawan yang berada jauh dari perusahaan. Lalu di perkembangan teknologi dan globalisasi ini tentu saja ada tantangan dan peluang, di mana perusahaan dituntut untuk menempatkan dirinya di dunia yang tepat, pasar yang tepat, dan juga waktu yang tepat. Nah, untuk sejarahnya itu pada tahun 1492 Columbus mengemukakan bahwa dunia itu bulat dan laut bisa berlayar dengan aman. Itu terbukti dari Columbus sendiri berlayar mengitari bumi ini dan kembali ke titik dia pertama kali berlayar yang eh, yang merupakan sebuah alasan kuat bahwa bumi itu bulat. Dan revolusi industri adalah salah satu peristiwa yang memberi energi kepada dunia untuk memperluas perdagangan antar negara. Nah, revolusi industri ini menjadi salah satu alasan di mana para negara-negara itu mendorong para negara untuk memperluas jangkauan dagang yang sedang mereka usahakan. Nah, revolusi industri ini juga merupakan sebuah pemicu di mana eh, perdagangan itu merupakan salah satu komoditi utama untuk meningkatkan perekonomian setiap negara. Nah, pada tahun 2005, jurnalis Thomas Friedman menulis sebuah buku berpengaruh yang menyatakan bahwa dunia sekarang itu datar. Yang dia maksud datar di sini adalah internet dan komunitas global telah sangat mengurangi keuntungan ekonomi dan budaya dari pembangunan dan negara OPEC. Nah, datar di sini tuh bukan berarti bahwa bumi itu eh, datar, namun datar yang dimaksud oleh Thomas Friedman di sini adalah internet dan komunikasi global itu dapat mengurangi keuntungan serta budaya dari pembangunan. Nah, jadi jurnalis Thomas ini berpendapat bahwa adanya kemajuan teknologi seperti internet dan komunitas global ini dilihat dapat mengurangi keuntungan dan dapat memusnahkan budaya dari pembangunan karena di sini orang-orang lebih terpacu atau lebih terfokus terhadap apa yang ada di dunia maya. Perkembangan sistem informasi, globalisasi, serta teknologi benar-benar mempengaruhi perekonomian seluruh negara. Bahkan teknologi menjadi salah satu yang diperhitungkan dalam urusan perdagangan. Nah, di sini bisa kita ambil contoh seperti penjualan teknologi di bidang komputer. Contohnya kita ambil aja seperti Intel. Nah, Intel itu sendiri kalau teman-teman belum tahu, biasanya kalau di laptop-laptop tertentu itu ada perangkat lunak dari Intel di mana ditandai dengan adanya stiker seperti yang keling-keling itu ada tulisannya Intel. Nah, itu salah satu perangkat lunak yang diperdagangkan dan merupakan salah satu komoditi utama dari negara Amerika Serikat yang menjadi pusat produksi dari Intel itu sendiri. Nah, teman-teman, sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Semoga teman-teman bisa memahami dan untuk teman-teman semuanya, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Jadi, untuk teman-teman terus tonton sehingga teman-teman dapat mengerti mengenai materi yang diberikan ini. Nah, untuk teman-teman sekian, terima kasih. Semoga teman-teman bisa menikmati dan jangan lupa like, komen dan subscribe teman-teman. Oke? Dah.